Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan mengangkat judul mengidentifikasi informasi di media sosial terkait bidang tanah, rumah, sebelum dan sesudah bencana akibat banjir dan longsor di Sibolga. Dengan anggota kelompok, kebetulan saya sendiri, yaitu Mafira Madani dengan NIM 2413610, dan rekan-rekan saya, yaitu Syifa Yunia Aulia dengan NIM 2413651 dan Mila Azada Putri dengan NIM 241368086. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah yang telah kami buat, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Kota Sibolga dengan kondisi topografi berbukit dan curah hujan yang tinggi, termasuk wilayah yang rawan akan bencana. Peristiwa banjir dan longsor di Gang P2KP Kelurahan Aek Manis menunjukkan tingginya kerentanan lingkungan di daerah tersebut. Bencana alam menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerusakan fisik, kerugian sosial, hingga hilangnya batas tanah atau bukti kepemilikan, yang mempersulit proses rehabilitasi. Dalam konteks pasca bencana, masalah pertanahan menjadi kendala utama karena batas fisik lahan rusak, sehingga sertifikat tanah berperan penting sebagai bukti hukum untuk mengurangi sengketa dan mempercepat pemulihan hak masyarakat. Dan untuk tujuan dari makalah ini, yaitu mengkaji manfaat sertifikat tanah sebagai alat perlindungan hukum yang dapat membantu mitigasi konflik pertanahan pasca bencana. Dan urgensi penelitian ini terletak pada kompleksitas dampak serta kebutuhan kapasitas hukum bagi korban, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan masukan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau mitigasi tindak lanjut dari yang akan dilanjutkan setelah pasca bencana. Nah, di sini kita akan melakukan pembahasan ini salah satu contoh rumah yang hilang setelah adanya bencana banjir dan tanah longsor kemarin di Gang P2KP Kelurahan Aek Manis di Sibolga. Di sini terlihat sebelum bencana terjadi rumah masih ada, dan setelah bencana itu terjadi di sini udah rata semua dan rumahnya hilang. Nah, letak rumah itu di citra satelit Google Earth berada di sini. Lalu kita mencek sertifikat tanahnya di ATR BPN. Di sini statusnya apakah hak milik atau hak pakai, dan di sini terlihat tanah atau rumah tersebut statusnya yaitu hak pakai. Dan ini tampak kota Sibolga setelah terjadi bencana banjir dan longsor pada tanggal 3 Desember 2025 kemarin. Melalui web citra satelit Sentinel-2. Nah, ini sebelum bencana longsor dan banjir itu terjadi, yaitu kita mengambilnya dari bulan November 2021 melalui web citra satelit Sentinel-2. Faktor penyebab banjir bandang dan longsor di Sibolga dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan isi makalah pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pada poin 1, yaitu faktor penyebab banjir bandang dan longsor di Sibolga.
Peristiwa ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ilmiah, alamiah atau pemicu, dan faktor antropogenik atau pendorong dan pemberat, yang secara kolektif disebut sebagai bencana ekologis. Yang pertama yaitu ada pemicu alamiah, di mana curah hujan ekstrim. Menurut catatan BMKG, curah hujan ekstrim ini dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa. Pada akhir November 2025, curah hujan yang melebihi batas normal ini menyebabkan yang pertama yaitu peningkatan debit air sungai drastis, di mana volume air yang tumpah ke daerah aliran Sungai Das melampaui kapasitas tampung sungai. Yang kedua yaitu jenuhnya massa tanah, di mana peningkatan kadar air ini mengurangi kohesi dan daya dukung tanah sehingga memicu pergerakan massa tanah longsor dan pemukiman warga. Kedua yaitu ada faktor pendorong utama, kerusakan ekosistem hulu atau deforestasi. Bencana di Sibolga ini menjadi alarm keras mengenai krisis ekosistem di wilayah upstream, khususnya di kawasan Das Batang Toru yang menjadi penopang hidrologi utama. Konsep fungsi hutan sebagai spons alam adalah kunci dalam analisis ini. Kerusakan ekosistem hutan menghilangkan fungsi-fungsi ekologis vital antara lain yang pertama fungsi infiltrasi dan retensi air. Yang kedua yaitu ada stabilitas lereng dan pencegah erosi, di mana akar yang mendalam juga berperan krusial dalam menstabilkan lereng. Deforestasi atau penebangan hutan besar-besaran dan alih fungsi lahan secara masif menghilangkan tutupan ini. Tanpa fungsi ekologis hutan yang memadai, curah hujan ekstrim tidak dapat dikampung secara alami. Akibatnya, air hujan berubah menjadi aliran pemukiman atau surface runoff. Yang ketiga yaitu ada faktor antropogenik spesifik atau alih fungsi lahan dan industri ekstraktif. Kerusakan ekosistem hulu di Sumatera Utara ini berdampak hingga ke Sibolga, Tapanuli Tengah, diperburuk oleh aktivitas manusia seperti yang pertama, alih fungsi hutan atau konversi lahan. Pembukaan lahan hutan menjadi kawasan non-hutan seperti perkebunan kelapa sawit. Yang kedua yaitu industri ekstraktif dan izin konsesi, di mana kegiatan ini tidak hanya menyebabkan deforestasi, tetapi juga memperburuk keadaan tanah yang stabilitasnya lereng. Kerusakan ini tidak hanya meningkatkan volume air, tetapi juga membawa serta sedimen dan material padat seperti kayu gelondongan dan bebatuan, yang merupakan bukti nyata degradasi hutan. Lanjut, rumusan masalah kedua yaitu dampak fisik, sosial, dan pertahanan akibat bencana, di mana bencana banjir bandang dan tanah longsor di kota Sibolga ini pada akhir November 2025 telah menimbulkan kerugian multisektor yang luas. Dampaknya yaitu pada yang pertama dampak fisik terdapat pada infrastruktur dan kerugian material, korban dan kerusakan bangunan, di mana data dari Polres Sibolga menunjukkan kerugian fisik yang masif antara lain 44 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, dan 13 orang masih dinyatakan hilang. Dan selain itu juga menghancurkan 231 unit rumah yang dinyatakan rusak berat dan tidak layak huni. Yang kedua yaitu kerusakan infrastruktur vital. Jembatan yang hanyut dan jalan yang rusak di 18 titik lokasi kejadian memutuskan jaringan transportasi dan logistik. Yang ketiga yaitu kelumpuhan jaringan komunikasi. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa masyarakat harus menempuh perjalanan hingga 4 jam untuk mencari lokasi yang memiliki sinyal. Yang kedua yaitu dampak sosial, kemanusiaan, dan psikologis. Dampak sosial berfokus pada kerugian non-material seperti korban jiwa dan pengungsian massal, trauma dan kerentanan psikologis. Yang ketiga yaitu keterputusan akses informasi dan kehidupan.
Selanjutnya ada dampak pertahanan atau agraria dan legalitas. Dampak pertahanan adalah aspek krusial yang berkaitan dengan kepemilikan batas-batas bidang tanah. Yang pertama yaitu perubahan batas dan hilangnya objek tanah. Banjir bandang dan longsor terutama di 18 titik terdampak menyebabkan pergerakan massa tanah atau massa wasting yang mengubah topografi. Yang kedua, kekuatan hukum hak atas tanah. Meskipun sertifikat tanah adalah bukti legal kepemilikan, kerusakan fisik lahan menuntut adalah rekonstruksi data pertahanan oleh BPN. Yang ketiga yaitu penurunan nilai ekonomis lahan. Area yang teridentifikasi mengalami longsor, terutama di zona rawan yang berulang, akan mengalami penurunan drastis nilai ekonomi dan nilai jual lahan. Sampai di sini penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan yang ketiga itu langkah yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Kita beri, saya berikan ke rekan saya yang satu lagi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang ketiga, yaitu tentang langkah yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana banjir dan longsor di Sibolga. Dengan membandingkan langkah penanganan bencana yang merusak atau menghilangkan rumah dan bidang tanah yang dilakukan oleh pemerintah baik nasional maupun internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Di sini saya mengambil dua lembaga nasional yaitu BNPB dan ATR BPN. Penanganan bencana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran ATR BPN dan BPNBP sangat sinergis, di mana BNBP menangani aspek fisik dan pendanaan, sementara ATR BPN menangani aspek legalitas, pertanahan, dan tata ruang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah apa yang dilakukan oleh BNBP. Langkah yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP untuk masyarakat yang kehilangan rumah atau bidang tanah akibat longsor dan banjir terbagi ke dalam 3 tahap utama, yaitu ada tanggap darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi. Nah, di sini ada fase yang pertama yaitu fase tanggap darurat, dan atau fase tanggap darurat selama 0 sampai 3 bulan. Fokus pada penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar, di mana rumah dan tanah sudah dipastikan hilang atau rusak total. Penanganannya itu berupa pendataan cepat kerusakan. BNPB bersama BPBD segera melakukan survei untuk mendata jumlah korban meninggal, hilang, mengungsi, dan jumlah rumah yang rusak. Rusaknya tuh ada rusak berat, sedang, dan ringan. Data ini menjadi dasar alokasi bantuan berikutnya. Yang kedua ada penyediaan hunian atau huntara bagi yang kehilangan rumah. BNPB menyediakan atau mendanai pembangunan hunian sementara atau mendirikan tenda pengungsian yang layak huni. Yang ketiga ada bantuan dana tunggu hunian atau BDTH, dan BNPB menyalurkan dana bulanan kepada korban yang kehilangan rumah agar mereka dapat menyewa tempat tinggal sementara selama proses pembangunan huntara perbaikan rumah. Yang kedua ada fase rehabilitas, yaitu pemulihan fungsi dan sosial, di mana dimulai saat kondisi darurat terkendali, fokus pada pemulihan sosial dan lingkungan. Terus yang ketiga ada fase rekonstruksi, pembangunan kembali permanen. Ini adalah langkah penting dalam menyediakan hunian pengganti. Penyediaan hunian permanen huntap dan simulan. Kalau bantuan simulan atau perbaikan rumah BSBPR untuk rumah yang rusak seperti ringan, sedang, dan berat, tetapi lokasi tanah masih aman diperbolehkan dibangun atau disebut juga dengan in situ. BNPB menyalurkan dana stimulan langsung kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat atau POKMAS.
Yang ketiga, ada dana ini digunakan untuk membangun kembali rumah mereka secara swe- swakelola atau dikerjakan sendiri atau dibantu tukang. Terus yang kedua ada pembangunan hunian tetap atau huntap dan relokasi. Caranya itu untuk korban yang rumah dan bidang tanah hilang total atau lokasi berada di zona merah atau wajib direlokasi. BNPB mengalokasikan dana dan berkoordinasi dengan Kementerian PU, PUPR dan membangun hunian tetap atau huntap di lokasi yang aman. Yang ketiga ada penyediaan lahan baru. Terus yang keempat ada pembangunan kolektif. Nah, pemulihan legalitas tanah. BNPB bekerja sama erat dengan Kementerian ATR BPN untuk memastikan bahwa korban yang direlokasikan menerima sertifikat hak milik atau SHM atas bidang tanah dan rumah huntap yang baru secara cepat dan gratis dan memberikan kepastian hukum pasca bencana. Nah, yang kedua ada langkah yang dilakukan oleh ATR BPN. Peran ATR BPN berfokus pada legalitas kepemilikan tanah, pengaturan tata ruang, dan penyediaan lahan relokasi untuk memastikan pemulihan memiliki dasar hukum yang kuat dan aman di masa depan. Tahapannya itu sama seperti BP, yaitu ada fase tanggap darurat dan evaluasi. Pada fase awal, peran ATR BPN adalah memberikan data dan melakukan evaluasi awal terkait status dan kondisi lahan. Terus yang kedua ada fase rehabilitasi dan rekonsiliasi tata ruang. Fase ini adalah yang paling krusial di mana ATR BPN menentukan kelayakan lahan dan memulai proses legalitas. Terus yang ketiga ada fase rekonstruksi atau pemulihan legalitas permanen. Fase ini berfokus pada pengembalian hak milik dan penerbitan sertifikat. Nah, penerbitan sertifikat ini ada penerbitan sertifikat pengganti untuk tanah lama yang aman. Untuk masyarakat yang kehilangan sertifikat tetapi tanahnya masih ada dan aman dan diizinkan membangun atau disebut dengan in situ. Terus yang kedua ada sertifikat lahan relokasi atau untuk tanah baru. Ini adalah peran vital ATR BPN dalam memastikan kepastian hukum bagi korban yang pindah ke huntap baru. Nah, dasar hukum yang dipakai oleh ATR BPN dan BPN, yang pertama ada Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN nomor 17 tahun 2001, yaitu mengatur tata cara penetapan tanah musnah akibat bencana alam dan merupakan dasar bagian BPN untuk menghapus hak atas yang hilang fisiknya. Yang kedua ada sinergi ATR BPN dan BPNBP. Peran ini ditegaskan dalam kerja sama kedua lembaga untuk menjamin legalitas kepemilikan tanah pasca bencana, baik di lokasi lama maupun relokasi. Nah, terus yang kedua ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah internasional. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah luar negeri, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, untuk masyarakat yang kehilangan rumah atau bidang tanah akibat longsor dan banjir, sangat terstruktur dan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu asuransi bencana, wajib, bantuan federal atau pusat, dan peraturan tata ruang ketat. Nah, di sini ada langkah-langkah utamanya, yaitu fase respon dan bantuan keuangan. Pemerintah berfokus pada tanggap darurat dan menentukan sumber pendanaan untuk pemulihan. Contohnya itu aktivitas bantuan federal, pemerintah pusat seperti Presiden Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi bencana besar atau disebut dengan Major Disaster Declaration. Deklarasi ini mengaktifkan dana darurat federal dan memberikan wewenang kepada badan seperti Federal Emergency Management Agency atau FEMA untuk memberikan bantuan. Terus pada fase yang kedua ada fase pemulihan legalitas tanah. Langkah ini bertujuan memulihkan bukti kepemilikan dan menetapkan batas-batas properti. Dalam fase ini ada tiga langkah, itu pemulihan catatan pertanahan digital, di mana pemerintah daerah dan lembaga pertahanan mengandalkan teknologi untuk memulihkan bukti kepemilikan yang hilang.
Terus yang kedua ada penanganan lahan musnah atau beresiko. Jika tanah hilang secara fisik atau menjadi sangat tidak stabil, pemerintah akan menetapkan zona bahaya dan kompensasi dan BIOTS atau pembelian lahan. Terus tahap yang ketiga ada fase rekonstruksi dan mitigasi jangka panjang. Langkah ini fokus pada pembangunan kembali yang aman dan pencegahan bencana berulang. Langkahnya itu ada standar konstruksi wajib, standar ketahanan bencana, seperti contohnya tuh ada di Jepang, rumah harus menggunakan teknologi tahan gempa yang canggih. Sedangkan di Amerika Serikat, rumah di zona banjir wajib ditinggikan di atas permukaan banjir yang ditetapkan. Terus yang ketiga ada pendanaan mitigasi. Pemerintah melalui program BRIC di Amerika Serikat memberikan hibah besar kepada pemerintah daerah untuk membiayai proyek mitigasi seperti pembangunan infrastruktur, pelindungan atau tanggul, dan pengamanan lereng. Nah, lanjut pada rumusan masalah yang keempat, yaitu tentang manfaat adanya sertifikat tanah saat terjadi bencana longsor banjir dan lain-lainnya. Yang pertama, manfaatnya itu sebagai bukti kepemilikan yang sah, di mana saat rumah atau lahan rusak atau hilang akibat bencana. Sertifikat tanah menjadi alat bukti hukum bahwa tanah itu milik Anda, menghindari perbuatan lahan atau klaim ganda setelah wilayah terdampak berubah. Terus yang kedua, mempermudah klaim bantuan pemerintah. Yang ketiga, mempermudah klaim asuransi. Jika kita mempunyai asuransi rumah, sertifikat menjadi syarat utama klaim. Tanpa sertifikat, klaim sering tertunda atau ditolak. Terus yang keempat, ada mempermudah relokasi atau penataan ulang wilayah. Jika suatu daerah harus direlokasikan karena rawan longsor banjir, ditata ulang zona pemukiman, sertifikat membantu pemerintah untuk menentukan hak milik dan memberikan ganti rugi yang adil. Yang kelima, dan mencegah sengketa setelah banjir. Bencana sering mengubah bentuk lahan, patok lahan hilang, bentuk permukaan tanah berubah. Dengan sertifikat, batas lahan tetap dapat dibuktikan secara resmi dan meminimalkan sengketa antara warga. Yang keenam, ada sebagai dasar perbaikan administrasi atau HTR, PTSL, dan lain-lain. Setelah bencana, pemerintah bisa memperbarui peta bidang, memperbaiki tata ruang, memetakan ulang lahan yang rusak, dan sertifikat tanah mempermudah proses ini karena pemiliknya jelas. Terus yang ketujuh, ada jaminan dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi. Sertifikat tanah dapat mengajukan pinjaman untuk perbaikan rumah, mengakses bantuan kredit seperti KUR dan bank, mengikuti program perbaikan hunian. Nah, terus yang ke-8 ada memberikan kepastian hukum ketika tanah hilang atau rusak jika tanah tergerus sungai, tertimbun longsor, retak, dan berubah. Sertifikat menjadi dasar penilaian untuk kompensasi atau penataan ulang oleh pemerintah. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kami telah sampai pada kesimpulan. Dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini, yaitu banjir bandang dan longsor di Gang P2KP Kelurahan Air Manis, Bolga, terjadi akibat kombinasi faktor alam, yaitu curah hujan yang ekstrim dan aktivitas manusia seperti kerusakan ekosistem hulu, alih fungsi lahan, dan aktivitas industri. Dampak bencana sangat luas, meliputi kerusakan fisik, korban jiwa, trauma sosial, serta masalah pertanahan seperti hilangnya batas tanah dan dokumen kepemilikan. Analisis menunjukkan bahwa persoalan pertanahan menjadi tantangan utama dalam pemulihan pasca bencana, karena batas tanah hilang dan status kepemilikan menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa baru. Sertifikat tanah menjadi bukti hukum sepenting untuk kepastian kepemilikan, dasar pemberian ganti rugi, serta syarat bantuan pemerintah dan asuransi. Penanganan pemerintah dilakukan melalui tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
hunian tetap, serta sertifikasi lahan relokasi sebagai jaminan legal. Dibandingkan praktik internasional, Indonesia sudah memiliki sistem yang cukup komprehensif, namun masih perlu diperkuat dan mitigasi jangka panjang dan pemanfaatan ruang berbasis risiko. Secara keseluruhan, bencana Sibolga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan tata ruang berperan besar. Pemulihan harus melibatkan pendekatan teknis, sosial, dan legal, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sekian paparan presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada sedikit yang kurang atau ada yang lebih mungkin bisa dibantu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.